Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro yang telah mempersilahkan saya melaksanakan tugas mengenai matkul studi Islam di Indonesia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Urifatul Musdalifah dengan NIM 230402200038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal ini, proses mengenai masuknya Islam ke Indonesia ada 4. Yang pertama yakni teori Mekah, kemudian teori Gujarat, kemudian teori Persia, dan yang terakhir yakni teori Tiongkok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Dalam seminar sejarah yang ada di Indonesia yang pernah berlangsung di Medan, tepatnya pada tahun 1963, dan dikuatkan dengan seminar yang dilaksanakan di Aceh pada tahun 1978. Para sejarawan sepakat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dikuatkan dengan teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Tiongkok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Mekah. Teori Mekah, teori tersebut didukung oleh Profesor Dr. Haji Abdul Wah Malik Karim Amroh atau Hamka, kemudian Van Leur, dan juga T.W. Arnold. Adapun bukti mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia yang pertama yakni ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Adapun bukti kedua yakni Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir, seperti nama dari Raja Ngurah Silu yang setelah masuk Islam ia mengganti namanya menjadi Malik As-Soleh. Dan kemudian pada abad ke-7 dan ke-8 bukti mengenai teori Mekah yang masuk ke agama. Adapun bukti ketiga yakni di kerajaan Samudra Pasai telah berkembang aliran mazhab Syafi'i, yang dimana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, yang berhaluan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah atau yang sering disebut juga dengan Aswaja. Adapun tokoh-tokoh mengenai teori Mekah pada abad ke-7 yang pertama yakni Profesor Dr. Haji Malik Karim Amroh atau Hamka, kemudian Van Leur, kemudian T.W. Arnold. Dan adapun tokoh-tokoh penyebar agama Islam pada abad ke-13 yakni P.A. Jayadiningrat, Snok Harkronje, dan Umar Amir Hussein. Kemudian teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snok Harkronje yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dengan Kambai atau Gujarat. Adapun bukti mengenai teori Gujarat yang pertama yakni adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Soleh tahun 1297 Masehi yang memiliki corak khusus Gujarat. Yang kedua, hubungan perdagangan dengan India yang telah terjalin lama, yakni Indonesia, Kambai, Timur Tengah, serta Eropa. Adapun teori yang ketiga yakni teori Persia. Teori Persia masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-13. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Dasar dari teori ini yakni kesamaan antara budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Bukti mengenai teori Persia yang pertama yakni ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di Gresik. Bukti yang kedua yakni adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Yang ketiga, adanya peringatan yang dilakukan di Persia seperti Hari Syuro pada tanggal 10 Muharram yang dilakukan juga di Indonesia pada tanggal yang sama seperti pembuatan bubur syuro. Teori yang keempat yakni teori Tiongkok menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Pulau Jawa berasal dari para perantau Tiongkok. Dalam buku Arus Tiongkok Islam, Jawa menyatakan bahwa menurut kronik masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton Zhuangzi
Quanzhou, dan pesisir bagian selatan terdapat sejumlah permukiman Islam atau perkampungan pekojan. Baiklah, berikut ini adalah tokoh-tokoh pada abad ke-13. Yang pertama yakni Snokor Gronje dan yang kedua yakni P.A. Hussein Jayadiningrat. Baiklah, akhir dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk dapat melihat video yang saya tampilkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.